Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in wa ala amri ni'matin sayyidina maulana Muhammadin amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Dr. Siti Nurjana selaku Rektor YIN Metro, dan yang saya hormati Bapak Taufik Hidayat Nazar selaku dosen mata kuliah Fikih Muamalah, dan tak lupa kepada teman-temanku sekalian. Pada hari ini saya akan membawakan materi tentang khiyar dan akad guna memenuhi tugas fikih muamalah. Selanjutnya, sesuai dengan ucapan saya tadi, saya akan membawakan materi khiyar dan akad. Sebelum saya memberikan materi akad, saya akan membawakan materi tentang khiyar. Khiyar dalam artian adalah boleh memilih antara dua, yaitu melanjutkan jual beli atau membatalkan jual beli. Diadakannya khiyar itu agar kedua orang yang jual beli tidak dapat memikirkan kemaslahatan masing-masing, supaya tidak ada terjadi perselisihan lantaran tertipu. Nah, menurut Muhammad Ali Hasan dalam bukunya yang menjelaskan bahwa khiyar adalah menjaga jangan sampai adanya perselisihan antara penjual dan pembeli. Maka dari itu syariat menghadirkan khiyar untuk umat. Lalu menurut Hendi Suhandi dalam bukunya, dalam jual beli itu Islam membolehkan melanjutkan atau membatalkan akad. Nah, dari dua pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa khiyar adalah satu hukum Islam yang membolehkan dalam jual beli agar tidak ada perselisihan maupun penyesalan setelah barang tersebut dibeli dikarenakan barang itu tidak cocok atau tidak senada yang diinginkan oleh pembeli. Selanjutnya adalah pengertian akad. Akad sendiri diambil dari kata akoda yang berarti adalah ikatan. Akad juga dapat berarti jaminan dan janji. Arti ini dapat diaplikasikan jika objek yang bersifat material seperti menghubungkan ikatan tali, dan juga objek bersifat abstrak seperti hubungan perkawinan. Akad juga dapat terjadi dari satu pihak seperti akad cerai atau beberapa pihak seperti akad jual beli. Nah, menurut pengertian akad secara umum, akad adalah setiap hal yang ingin diperoleh seorang, baik keinginan muncul dari salah satu pihak seperti wakaf, talak, sumpah, atau keinginan muncul dari beberapa pihak seperti jual beli, penanaman saham, dan selainnya. Pengertian ini sejalan dengan apa yang disebut dengan iktijam, keterikatan, sehingga akad dalam arti luas mengatur segala keterkaitan segala pihak yang ada di dalamnya. Nah, seperti contoh ketika penjual mengatakan saya jual buku ini, maka ini dinamakan dengan ijab. Sedangkan ketika pembeli mengatakan saya beli buku ini, maka perkataan pembeli tadi disebut dengan qabul. Nah, ketika ijab dengan bertemu dan diucapkan oleh orang yang dibenarkan secara syarak, maka itu berimplikasi terhadap objek akad, yaitu buku dan harga. Implikasi ini adalah pindahnya kepemilikan barang dari penjual ke pembeli, disertai kewajiban pembeli untuk membayar kepada penjual. Nah, esensi dari ijab qabul adalah indikasi adanya kerelaan dari pihak-pihak yang berakad. Nah, akad juga harus dilakukan secara syariah. Akad yang bertentangan dengan syariat seperti kesepakatan untuk membunuh orang, merusak barang orang, mencuri barang orang, itu tidak sah dalam akad. Nah, akad juga harus memberikan dampak tertentu terhadap akad. Sesuatu yang tidak berdampak pada akad, seperti membeli barang milik sendiri atau menceraikan wanita yang bukan istri kita, itu tidak dapat dikatakan sebagai akad. Selanjutnya adalah rukun dan syarat khiyar dan akad. Nah, syarat yang sebelumnya kita akan bahas tentang syarat khiyar terlebih dahulu. Nah, syarat khiyar itu ada 3. Yang pertama, barang dihayarkan hendaknya jelas.
Yang kedua, barang dikhiarkan hendaklah ditentukan harganya. Yang ketiga, pembeli harus melihat barang yang dikhiarkan. Sehingga ketika pembeli itu tidak melihat barang itu, maka itu tidak akan terjadinya khiyar. Nah, selanjutnya adalah rukun khiyar. Rukun khiyar tersendiri itu ada 4 bagian. Yang pertama adanya penjual dan pembeli. Yang kedua adanya barang yang dikhiarkan. Yang ketiga adanya akad dalam pembayaran. Dan keempat adalah sigot, lafaz akad. Nah, untuk rukun akad tersendiri itu ada 4 juga. Nah, yang pertama adalah adanya akid, yaitu orang yang berakad. Yang kedua adalah makudalai, artinya merupakan benda-benda yang diakadkan, seperti benda yang ada dalam transaksi jual beli. Yang ketiga makul akid, yakni tujuan pokok dalam melakukan akad. Nah, yang keempat adalah sigot al-akad yang terdiri dari ijab qabul. Nah, ketika 4 dari tersebut tidak terpenuhi, maka itu tidak disebut dengan akad. Nah, dalam mencopkan akad itu ada 2 syarat, yaitu kepemilikan dan kekuasaan. Nah, kekuasaan itu apa sih? Kekuasaan adalah sesuatu kemampuan seorang dalam bertasaruf dan dengan ketentuan syarak. Nah, lalu pengertian kepemilikan itu adalah sesuatu yang dimiliki oleh seseorang sehingga ia bebas beraktivitas dengan apa yang dengan punya. Selanjutnya adalah macam-macam khiyar dan akad. Nah, pertama saya akan membahas tentang macam-macam khiyar terlebih dahulu. Yang khiyar itu ada 4. Yang pertama adalah khiyar majelis. Apa sih sebenarnya khiyar majelis itu? Nah, khiyar majelis adalah kedua belah pihak yang melakukan akad mempunyai hak pilih untuk melanjutkan atau membatalkan selama masih di dalam tempat terjadinya jual beli atau toko, seperti jual beli atau sewa menyewa. Nah, dalam khiyar majelis itu terdapat perselisihan pendapat antara madhab Syafi'i dan madhab Hanafi. Nah, menurut madhab Syafi'i bahwa masing-masing pihak berhak mempunyai khiyar selama masih dalam satu majelis. Sedangkan menurut Hanafi dan Maliki bahwa suatu saat akad telah dipandang sempurna apabila terjadi ijab qabul. Nah, ijab qabul tersebut terjadi setelah adanya kesepakatan dan saling suka sama suka yang telah dijelaskan pada surat An-Nisa ayat 29. Nah, yang kedua adalah khiyar syarat. Khiyar syarat adalah hal yang ditetapkan bagi salah satu pihak yang melakukan akad apakah akan meneruskan atau membatalkan jual beli itu selama dalam masa tenggang waktu yang disepakati. Seumpamanya adalah saya pembeli mengatakan saya akan membeli barang ini dengan catatan diberikan waktu renggang 3 hari 3 malam. Nah, untuk batas khiyar syarat sendiri itu adalah 3 hari 3 malam. Nah, setelah 3 hari 3 malam itu tidak ada kabar, maka itu dianggap khiyar syarat tersebut batal. Nah, yang ketiga adalah khiyar IP. Nah, pada khiyar IP ini ialah disyaratkan kesempurnaan benda-benda yang akan dibeli. Seperti contoh, saya beli mobil ini dengan harga sekian. Bila mana mobil ini ada cacat, maka saya akan kembalikan. Nah, khiyar aib tersendiri itu artinya si pembeli boleh mengembalikan barang yang dibelinya apabila pada barang tersebut terdapat suatu cacat yang mengurangi suatu kualitas barang itu atau mengurangi suatu harganya. Nah, sedangkan biasanya seperti barang pada umumnya itu baik. Nah, yang keempat adalah khiyar ru'yah. Nah, khiyar ru'yah sendiri adalah hak pilih bagi pembeli untuk menyatakan berlaku atau batal jual beli yang ia lakukan terhadap suatu objek yang belum ia lihat
pada saat akan berlangsung, seperti pada jasa penitipan. Nah, itu kan kita tidak melihat barang tersebut karena kita hanya saya nitip barang ini sesuai punyamu. Nah, jumhur ulama itu menyatakan bahwa khiyar ru'yah itu sangat disyariatkan dalam Islam, sebagaimana sabda Nabi Muhammad yang artinya siapa yang membeli sesuatu yang belum dia lihat, maka dia berhak khiyar apabila ia telah melihat barang itu. Hadis riwayat Daraqutni. Selanjutnya adalah akad dan pembagiannya. Nah, akad itu mempunyai banyak pembagian dengan klasifikasi yang berbeda-beda. Nah, pada saat ini saya akan membawakan akad itu ada 3 dengan klasifikasi yang berbeda-beda. Nah, untuk yang pertama itu adalah akad dengan hukum berdasarkan hukum taklifi. Nah, pembagian akad berdasarkan hukum taklifi itu karena akad itu berkaitan dengan huruf taklifi. Nah, hukum taklifi itu apa saja sih? Hukum taklifi ialah wajib, sunnah, mubah, haram, dan makruh. Seperti contoh, nikah bagi pria yang memiliki kemampuan finansial dan sehat jasmani itu wajib baginya nikah bila ia digugah kuat akan terperosok ke dalam pernikahan kalau pria tersebut tidak segera menikah. Nah, yang kedua adalah akad berdasarkan hukum wad'i. Nah, akad berdasarkan hukum wad'i itu dibagi 2 lagi. Yang pertama akad sahih, yang ketiga adalah akad ghairu sahih. Nah, akad ghairu sahih adalah akad yang tujuannya terpenuhi karena sesuai dengan perintah Allah, karena memenuhi apa saja yang telah ditetapkan oleh Allah. Nah, yang kedua adalah ghairu sahih. Nah, akad ghairu sahih adalah akad yang tidak tercapai maksud dan tujuannya secara syarak karena bertentangan dengan perintah Allah. Nah, macam-macam pembagian akad menurut klasifikasinya. Yang ketiga adalah akad berdasarkan sighoh yang terkadang terdapat penambahan keterangan di dalam akad. Nah, akad berdasarkan sighoh itu dibagi jadi 2 lagi. Yang pertama akad mudhaf, yaitu akad yang tidak bertujuan terjadinya dampak akad pada saat itu juga, tapi pada waktu yang disepakati pada masa yang akan datang. Jadi untuk akad mudhaf ini akadnya adalah depending atau dalam keseharian kita biasanya depending. Nah, yang kedua akad mutlak adalah akad yang terjadi dengan mengaitkannya dengan sesuatu yang lain, atau dengan bahasa lain akad ini terlaksana bila sesuatu yang dihubungkan dengannya itu terlaksana juga. Setelah kita membahas tentang macam pengertian khiyar dan akad serta rukun, syarat, dan pembagiannya, maka kita akan berpindah kepada hikmah khiyar. Nah, khiyar seperti yang tadi di atas adalah pemilihan di dalam melakukan akad jual beli yang dirasakan oleh seorang penjual dan pembeli antara meneruskan atau membatalkan jual beli. Nah, hikmah khiyar itu ada 5. Yang pertama, mendidik masyarakat agar berhati-hati dalam melakukan jual beli. Yang kedua, menghindarkan kemungkinan terjadinya unsur penipuan dalam jual beli. Yang ketiga, mendidik penjual agar bersikap jujur dan serta menjelaskan kualitas barang yang ia jual. Nah, yang keempat adalah menghindarkan terjadinya penyesalan di kemudian hari bagi penjual dan pembeli. Dan yang ketiga adalah meminimalisir terjadinya perselisihan antara penjual dan pembeli. Nah, setelah saya mungkin dirasa cukup, saya membawakan materi tentang khiyar dan akad. Nah, kalau ada kesalahan mohon dimaklumi. Selanjutnya saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.